So thank you for the privilege, thank you for the honor, dan saya berharap saya bisa menjadi berkat pada siang ini. Sekalipun saya tahu Anda semua sekali lagi barangkali sangat capek sekali, udah malam. Baik, saudara sekalian, saya memulai dengan cerita tentang ahli teologi dari Inggris, Leslie Newbigin. Leslie Newbigin itu ketika masih muda, itu waktu yang cukup lama menjadi misionaris di India. Nah, di India itu beliau menyampaikan satu cerita di bukunya The Gospel in the Pluralist Society. Bagaimana dia itu tiap minggu, seminggu sekali ya maksudnya, dia itu pergi ke satu biara tempat para biarawan Hindu, the Ramakrishna Mission. Nah, di situ dia sebagai pendeta Kristen itu berdialog dengan para pendeta agama Hindu. Nah, duduk di lantai, membandingkan apa kata Alkitab dengan apa kata kitab suci orang-orang Hindu. Beliau itu bercerita di ruang utama, main hall-nya Mission Center itu ada galeri foto. Berisi foto para tokoh-tokoh agama, gambar-gambar para tokoh agama sepanjang sejarah dari berbagai agama. Nah, otomatis di galeri tersebut ada gambar Tuhan Yesus yang setiap 25 Desember itu dikasih persembahan secara khusus. Jadi ditaruh berbagai persembahan pada 25 Desember, kemudian mereka sembahyang di situ. Dan ketika saya membaca cerita itu, saya sangat terkesan dengan penghargaan daripada orang-orang Hindu terhadap Tuhan Yesus. Saya pikir hal yang sama juga di teman-teman yang agama Buddha. Ketika saya bicara dengan mama saya tentang Tuhan Yesus, mama saya itu bilang begini, kita percaya sama Tuhan Yesus, ya. Bahkan kita mungkin lebih dari orang Kristen katanya. Kenapa? Kita di wihara kita ada foto Tuhan Yesus. Di gerejamu nggak ada foto Tuhan Yesus. Ya benar juga sih. Dalam hal ini kita bilang, ya udah nggak bisa jawab saya. Oke. Nah, tapi terlepas dari penghormatan besar terhadap figur Yesus, Leslie Newbigin ada berbicara sesuatu yang saya setuju sekali. Dia mengatakan bahwa terlepas dari sikap hormat mereka, kita di orang Kristen punya pandangan yang berbeda. Yaitu karena di orang Hindu, Yesus itu dianggap satu dari sekian ratus manifestasi ilahi yang diutus ke dalam dunia. Sementara kita percaya Yesus itu kategorinya beda sekali, dia beda dengan yang lain. Dia itu unik. Kalau nyanyian kita, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, nggak ada yang sama dengan Yesus. Kita meyakini itu adalah sesuatu kebenaran yang dinyatakan di firman Tuhan, saudara sekalian. Nah, jadi Yesus itu unik, beda dengan yang lain. Apa yang bikin dia unik? Apa yang bikin dia beda? Ada banyak tokoh-tokoh hamba Tuhan yang menulis berbagai buku yang berikan pandangan mereka. Saya kasih contoh ya di slide berikut ya. Umpama contoh Ravi Zacharias itu mengarang buku Jesus Among Other Gods yang menurut saya adalah pembahasannya itu bagus sekali. James Kennedy juga mengarang buku berjudul What If Jesus Had Never Been Born, bicara soal dampak pengaruh Tuhan Yesus. Ada lagi kursus-kursus Christ Alone oleh Stephen Wellum. Jadi ada banyak hamba Tuhan berusaha menunjukkan bahwa Yesus itu berbeda dengan yang lain. Saya pikir kalau saudara dan saya melihat figur Yesus, pertama-tama kita lihat perkataannya. Itu dalam tanda kutip bombastis. Pernyataan Yesus itu adalah pernyataan-pernyataan yang banyak diantaranya itu adalah pernyataan yang tidak boleh disampaikan oleh siapapun, kecuali kalau dia adalah Tuhan. Contoh, akulah guru dan Tuhan. Itu Yohanes pasal 13. Contoh lain dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dia berani mengampuni dosa orang. Itu kan hanya Tuhan yang boleh. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bicara tentang eksistensinya sebelum dia menjelma datang ke dunia. Jadi perkataan-perkataannya itu adalah perkataan yang mencengangkan, yang nggak pernah dipikirkan, disampaikan oleh orang lain. Tetapi yang luar biasa, lebih dari sekedar perkataan, Yesus itu juga mendukung perkataannya dengan perbuatannya. Dan dia itu, kalau kita lihat
bagi Yesus berjalan di atas air itu gampang, saudara sekalian. Berjalan dalam air semua kita bisa, oke? Berjalan di atas air itu yang susah. Nah, saudara sekalian, kemudian tenangkan badai, celikkan mata orang buta, sembuhkan orang lumpuh, lipat gandakan makanan, bangkitkan orang mati. Semuanya dia lakukan sedemikian rupa sehingga kita tiba pada satu kesimpulan. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Nah, satu hal menarik tentang mujizat dari Yesus ya. Dulu-dulu itu ada perdebatan sengit sekali tentang apakah Yesus benar-benar ada. The historical Jesus. Orang berusaha cari tahu Yesus jangan-jangan nggak ada nih. Ya. Nah ini terutama sekali berasal dari Jerman tahun 1800-an. Para ahli-ahli teologi Jerman itu mempertanyakan eksistensi Yesus. Tapi sekarang ini sudah jarang sekali ada orang-orang mempertanyakan eksistensi Yesus. Kenapa? Karena ada catatan-catatan dari zaman Tuhan Yesus yang bicara tentang Yesus. Nah, yang mencatat ini adalah orang-orang yang bukan Kristen, bahkan anti-Kristen. Mereka itu catatan-catatan yang ada itu menyatakan bahwa memang benar ada satu sosok yang namanya Yesus yang melakukan banyak mujizat. Jadi mereka tidak menyangkal bahwa ada tokoh bernama Yesus dan semua sama-sama mengatakan, setuju mengatakan Yesus itu miracle worker. Cuman yang mereka perdebatkan adalah begini, dari mana sumber kuasanya itu? Karena ada yang mengatakan itu sihir lah, ilmu hitam, macam-macam. Nah, jadi maka kita meyakini bahwa ada kuasa yang bekerja dalam diri Yesus dan dia benar-benar ada. Oke, nah kita sekarang punya dua pertanyaan penting yang harus kita jawab. Ini pertanyaannya. Oke, satu, dari mana datangnya kuasa yang begitu luar biasa ini? Bangkitkan orang mati, tenangkan badai. Dari mana sumbernya ini? Yang kedua, apakah kuasa ini masih ada dan tersedia bagi kita pengikut Kristus di zaman ini? Saya coba jawab pertanyaan pertama, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat ya. Oke, di slide berikut saya tunjukkan ini. Oke, itu sebentar ya. Saya baca ayat dulu ya. Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi ini kuncinya ya. Nah, saudara perhatikan kemudian di Kisah pasal 10 ayat 37. Kisah pasal 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, ya, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi jelas sekali sumber kuasa tersebut adalah dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini saya suka gambarkan itu ibarat sutradara. Dia nggak muncul depan kamera nih, tapi dia mengendalikan segala sesuatu yang kita lihat di layar. Jadi ini kuasa yang bekerja di balik layar dan membuat Yesus itu lakukan perkara-perkara besar. Bahkan Roh Kudus juga bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi pertanyaan pertama, dari mana sumber kuasa Tuhan Yesus? Jelas sekali, dari Roh Kudus. Yang kedua, pertanyaannya, apakah kuasa ini masih tersedia buat kita, para pengikut Yesus di zaman ini? Nah, ini perdebatan bukan di luar gereja, tapi dalam gereja. Antara dua kelompok, namanya, ini kalau nggak hati-hati ngomongnya bisa kepleset lidahnya, continuationist, continuationist versus cessationist. Ya, cessationist adalah orang yang percaya bahwa karunia Roh Kudus itu sudah berhenti, sudah nggak ada. Itu diperlukan zaman rasul-rasul dulu, iya benar, diperlukan ada. Tapi itu ada stop. Di Alkitab ada,
Iya, tapi itu udah stop, sudah berhenti. Makanya namanya cessationist, udah ceased, udah berhenti itu karunia-karunia tersebut. Kemudian ada yang lain continuationist, yaitu orang yang percaya sampai sekarang kuasa tersebut masih ada. Nah, kita sebagai orang-orang Pentakosta, karismatik itu percaya kuasa tersebut masih ada, saudara sekalian. Tidak hanya karena apakah Alkitab semata, tapi juga kita membuktikan kebenarannya dalam hidup kita sehari-hari, saudara sekalian. Mujizat itu masih ada. Nah, saudara sekalian, zaman sekarang ini andalan orang itu bisa macam-macam. Banyak andalan tersedia. Umpama contoh ya, ini ada gereja di Heidelberg, gereja Jerman, umur sudah 600 tahun. Gereja tersebut itu bergumul karena ini gereja makin kosong. Ya. Yang hadir itu cuma belasan orang. Padahal gedung sudah bagus, semua sudah bagus. Jadi akhirnya Gembala Sidang lakukan satu hal yang cukup menarik, yaitu mereka memutuskan pakai musiknya Taylor Swift. Jadi di gereja nyanyi lagu Taylor Swift. Nah, kebaktian itu dimulai 12 Mei yang lalu. Itu kursi penuh semua. 423 kursi, demikian penuhnya sampai Pak Pendeta terpaksa buka kebaktian kedua di sore hari. Bayangkan ramenya seperti itu. Nah, itu power, itu daya tarik yang luar biasa. Ya. Nah, saya nggak tahu di sini ada nggak yang disebut Swiftie, penggemar Taylor Swift, ya, yang kadang-kadang suka galak-galak itu ya. Begini, saya mau kasih tahu. Oke, kalau orang tanya sama saya setuju nggak? Saya bilang saya tidak setuju. Kalau saya bilang nggak setuju, saya tahu ada yang bilang gini. Tapi bagaimana dengan orang berikut? Oke, di slide berikut. William Booth. William Booth itu, satunya lagi ya. Ya, ini dia William Booth. William Booth itu begini, saudara sekalian. Dia itu memakai lagu-lagunya orang mabok, dia ubah liriknya menjadi lagu gereja, lagu rohani. Dia ganti liriknya, kemudian dia nyanyiin. Nah, dengan cara itu dia menarik para pemabok. Orang mabok itu dengar lagunya, loh, ini lagu kita waktu kita mabok nih. Asik juga nih, nyanyinya jadi gampang. Dengan cara begitu, William Booth memulai Gereja Bala Keselamatan yang sekarang ada di seluruh dunia. Nah, lagu pertama yang dia pakai adalah lagu pujian kepada Whiskey. Oke, Whiskey dia ganti dengan Yesus. Oke, nah jadilah dia nyanyi lagu tentang memuji-muji Yesus yang semula liriknya memuji Whiskey. Oke, nah jadi saudara-saudara sekalian begini loh. Bagaimana nih dengan William Booth ini? Dia boleh pakai lagu-lagu orang mabok. Kenapa ini gereja Jerman nggak boleh pakai lagu Taylor Swift? Saya bilang kuncinya itu ada pada lirik. Liriknya menjadi kuncinya. Sebab begini loh, pada zaman William Booth itu nggak ada copyright, nggak ada copyleft, oke? Ya, semuanya boleh ambil saja lagunya orang, ganti aja liriknya, terserah kamu nyanyi dah. Zaman sekarang kalau coba begini langsung disu ke pengadilan. Jadi maksud saya gereja Jerman itu nyanyi lagu Taylor Swift benar-benar liriknya Taylor Swift, nggak boleh diubah sama sekali. Ya. Jadi kata-katanya yang nyindir-nyindir pacarnya itu, mantan pacarnya, itu juga mesti dinyanyiin. Saudara paham ya bahwa Taylor Swift itu penulis lagu yang sangat produktif. Terutama ketika putus pacaran. Oke, dia kalau putus pacaran pasti bikin lagu soalnya nyindir mantannya. Saudara tahu pacarnya itu sudah ada 12 itu yang ada di kita tahu loh ya. 12 calon pacarnya, mantannya itu semua disindir pakai lagu. Taylor Swift itu juara juara nyindir, oke. Nah, bayangin lagu nyindir nyanyi di gereja. Saya tahu lah, tentu orang bilang begini, tapi pendetanya kan hati-hati Pak, nggak mungkin dia sembarang pilih lagu dong, pilih yang nggak nyindir. Oke, tapi whatever saudara sekalian, begini loh. Pertanyaan saya adalah andalan kita ini siapa? Gitu. Taylor Swift atau yang lain saudara sekalian, kuasa roh. Nah, mari bicara soal kuasa roh saudara sekalian. Nah, saya coba tunjukkan hubungan antara Roh Kudus dengan Tuhan Yesus dengan kita pada zaman ini ya. Oke, saya mengusulkan 3 hal saudara sekalian. Bahwa seperti Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus, kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Itu poin saya yang pertama.
yaitu yang di Lukas pasal 4 1 tadi yang kita baca, bahwa Yesus itu yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi dimulai dengan tahap pertama ini, sebelum dia lakukan apa-apa, saudara sekalian, dia alami kepenuhan Roh Kudus. Lalu saudara-saudara sekalian, dimulailah yang namanya pengurapan, anointing. Itu mulai bekerja, saudara sekalian. Nah, ini yang menurut saya yang membedakan Yesus dengan yang lain itu begini. Nama Yesus atau Yehosua itu adalah nama umum diberikan pada zaman tersebut. Nah, zaman sekarang saja banyak orang pakai nama seperti Pak Yongki ini, Yosua itu Yesus itu saudara-saudara sekalian. Oke. Jadi di negara-negara Spanyol berbahasa Spanyol itu umum. Di sana lebih lebih bingung lagi. Kenapa? Karena mereka manggil orang lain Mister itu senior. Tapi manggil Tuhan juga senior. Jadi mereka senior Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu bisa bikin orang bingung, saudara-saudara sekalian. Saya pernah satu kali pergi ke Pulau Sisilia untuk satu acara. Dan ketika saya ke bandara, saya mau naik mobil, di pintu bis itu ada duduk satu orang laki-laki, orang Meksiko kalau tidak salah ingat, atau Kolombia saya lupa. Nama dia adalah Yesus Cordoba. Saya baru naik, lihat tulisan Yesus Cordoba. Waduh, Yesus ada di sini, saudara-saudara sekalian. Nah, itu nama yang umum. Tapi yang bikin Tuhan Yesus beda dengan yang lain itu kata di belakangnya itu tuh, yaitu kata Kristus. Kristus itu bukan fam ya, saudara sekalian, bukan marganya dia ya. Oke, bukan. Kristus itu artinya yang diurapi, the anointed one. Atau dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Mesias, saudara sekalian. Jadi Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Mesias, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu membuat satu klaim di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Di Lukas 4 ayat yang ke-16 sampai 20. Ia datang ke Nazaret, ya, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, lanjut, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi hari ini katanya, ini yang dimaksud oleh Alkitab. Sayalah yang diurapi tersebut. Sayalah Kristus. Tahu nggak apa yang terjadi? Gara-gara dia ngomong gitu, mereka seret Tuhan Yesus ke pinggir jurang dan mau dorong dia ke jurang. Mereka berniat membunuh dia. Bayangkan, kenapa? Karena dia berani mengklaim dia adalah Mesias. Jadi, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Pengurapan itu memampukan seseorang lakukan hal yang sifatnya itu supranatural. Orang mulai berbicara bahasa roh, orang mulai mendoakan orang sakit sembuh, mujizat terjadi, saudara sekalian, orang baru bertobat sekalipun, baru penuhi Roh Kudus, luar biasa. Ada cerita di Bandung, saudara sekalian, satu orang ini baru bertobat 1 minggu, mendoakan orang sakit. Oleh bulir-bulir Yesus, sembuh. Ya, nah sama ya mentornya kasih tahulah. Lain kali bukan bulir Yesus, tapi bilur Yesus. Nah, dia menjawab, bayangkan Pak, baru oleh bulirnya sudah sembuh, apalagi kalau pakai bilurnya katanya. Ya, pinter juga itu orang, ada bakat jadi pengkhotbah, nggak pernah kalah, kagak ada matinya kata orang. Saudara sekalian, pengurapan itu punya efek luar biasa
Dia menarik bagi banyak orang, saudara sekalian. Dan orang suka mengejar-ngejar hal demikian. Padahal kita mesti sadar satu hal nih, di waktu pengurapan bekerja, sewaktu orang penuh Roh Kudus, itu karakter biasanya belum terbentuk itu. Ya. Karakternya belum ada. Dan kalau orang tidak hati-hati di sini, dia itu bisa kejebak. Yaitu dia itu bisa menjadi seorang yang merasa dirinya istimewa, sombong. Dia merasa saya beda sama yang lain. Jadi perlu hati-hati dalam hal ini, yaitu bahwa harus ada orang yang mengawasi, karakter mesti terbentuk, saudara sekalian. Itu yang kita perlu perhatikan. Seperti Simpson. Dipakai Tuhan luar biasa, pengurapan bekerja, tapi karakternya tidak ada sama sekali. Nah, itu yang pertama ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu, kita membaca poin yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, di Markus 1 ayat yang ke-12 itu dicatat begini, ya. Ya, ayat yang ke-12 ya. Oh ya, ini dia. Oke. Segera sudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi penuh dengan Roh Kudus, next step-nya adalah dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Nah, di sini kita perhatikan ya, bahwa pimpinan Roh Kudus itu tidak selalu membawa orang langsung ke pelayanan dan mimbar keren. Enggak. Pimpinan Roh Kudus enggak bawa orang kepada popularitas dan massa. Pimpinan Roh Kudus bisa bawa orang ke tempat yang sepi, yang tidak nyaman, yaitu padang gurun. Nah, di sini menurut saya udah mulai pembentukan karakter terjadi nih. Udah mulai diajarkan yang namanya mematikan daging, mulai diajar ketaatan, kesiapan untuk berserah. Di sini keakuannya mulai mati nih. Ya, agenda pribadinya sudah mulai menyingkir, saudara sekalian. Di sini doanya adalah kehendakmu jadi bukan kehendakku. Jadi orang mulai melepaskan keakuannya di tempat di sini, ya. Nah, di sini saya mesti katakan banyak orang tidak tahan. Ya. Saudara tahu Paulus, begitu baru bertobat, dibaptis, ya, alami kepenuhan Roh Kudus, apa yang dia lakukan? Dia langsung mulai bersaksi. Apa yang terjadi? Dia terpaksa diturunkan dari tembok kota pakai keranjang loh, ya. Lalu kemudian dia pergi, dan dia pergi cukup lama bertahun-tahun menurut dia di padang gurun di Arabia. Nah, itulah jadi masa ini adalah satu masa yang penting menurut saya untuk seseorang itu dipersiapkan. Ya. Ketika saya full time tahun 96, saya itu full time pada bulan Juni tahun 96. Membayangkan bahwa saya ini ketika full time itu karena mendengar suara Tuhan. Ketika saya sedang kebaktian di gereja Lawrence Kong di Marine Parade Center di Singapura, saya dengar suara Roh Kudus beritahu sama saya supaya saya berhenti 3 bulan lagi. Dan 3 bulan kemudian saya yang berhenti kerja. Bukan karena saya pengen jadi full time sebenarnya, cuma gara-gara sejak April itu gaji saya nggak dibayar, itu aja sih. Ya, 3 bulan kemudian saya kesel, saya minta berhenti. Oke, benar juga 3 bulan kemudian berhenti kerja. But anyway, saudara-saudara sekarang bayangkan ya, saya sekarang full time nih. Apa yang terjadi? Saya langsung dibawa melayani? Enggak. Saya duduk di rumah nganggur selama 8 bulan. Nah, itu masa padang gurun saya. Masa di mana saya punya ego, keakuan itu habis semua. Kenapa? Karena kita kehabisan duit. Istri saya terpaksa kerja supaya kita ada makan, saudara sekalian. Buat saya itu hilang muka sekali. Dalam masa-masa itu, duduk diam saja, nganggur 8 bulan. Apa yang terjadi selama 8 bulan tersebut? Selain mati egonya. Saya duduk itu seringkali itu bengong, karena bengong saya tanya sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saya mau khotbah tentang hati nurani itu caranya gimana? Saya mulai dengar di sini kepala saya ini ada suara ngomong. Dan kemudian saya catat. Itu saya catat 8 bulan kerja, saya cuma nyatat. Tapi terus kemudian catatannya ditaruh aja gitu. Lalu kemudian suatu hari setelah saya sudah pelayanan, saya mau nyatat, cari kertas. Saya cari kertas, ketemulah itu notes itu. Yang ketika saya buka, itu adalah
perenungan saya selama 8 bulan yang saya pakai sampai bertahun-tahun kemudian. Nah, itu masa padang gurun, masa nggak nyaman. Di sini seringkali kita mulai mempertanyakan, benar nggak nih Tuhan itu memanggil saya? Benar nggak sih saya ikut Yesus? Itu adalah masa-masa di mana kita mulai diasah, dibentuk, dan itu penting sekali, saudara sekalian. Karakter mulai diasah, kerendahan hati mulai muncul, dan orang mulai belajar bergantung kepada Tuhan. Oke. Nah, saya tunjukkan satu ya, tunjukkan satu apa namanya itu, satu gambar ya, gambar perahu layar. Coba perhatikan, saudara sekalian. Oke. Di gambar saya yang berikut ini perahu layar. Oke. Saudara semua tahu ya, yang namanya perahu layar ya. Perahu layar itu kan bergerak karena ada angin kan. Angin yang mendorong kapal tersebut, mendorong layarnya untuk dia bisa jalan nih. Umpama saudara-saudara pengen naik kapal layar, pengen berlayar. Saudara tanya pendapat saya bilang begini, oke? Begini ya Pak, Ibu, mulailah dengan pergi ke toko buku dulu, oke? Pergi dong ke Amazon, oke? Belilah buku tentang bagaimana cara berlayar, sejarah kapal layar, lika-liku kapal layar, oke? Beli 3 buku. Lalu Anda baca itu 3 buku selama 3 minggu. Setelah 3 minggu selesai, oke, saya udah tahu. Oke, belum, saya bilang belum. Oke, sekarang Anda mesti ke YouTube. Oke, lihat itu video orang-orang berlayar, pelajari itu pengalamannya. Oh, setelah 3 minggu kemudian, saudara bilang, Pak, sudah selesai 3 buku, sudah lihat 30 video di YouTube, sekarang gimana? Tunggu. Saya bilang, tanya sama ahlinya. Cari satu orang yang pernah berlayar. Sudah cari orangnya, ketemu orangnya, dia keluarin semua ilmunya. Oke, setelah itu mantap. Sekarang saudara-saudara belilah kapal layar. Taruhlah saudara-saudara sekalian, pergilah ke pantai di mana? New Jersey sana. Oke. Nah, taruhlah kapalmu di situ dan kemudian mantap. Hari itu cuaca sungguh cerah. Oke, ya. Saudara naik kapal layar, saudara sekarang baru tahu satu hal yang penting. Apa itu? Kalau nggak ada angin, itu kapal nggak ada gunanya. Cuma hiasan aja itu. Saudara kalau mau pengen berlayar, saudara mesti ingat loh, nggak ada angin, nggak ada gunanya. Saudara perlu angin. Nah, begini saudara-saudara sekalian, angin itu dalam bahasa Ibrani itu ruah. Bahasa kitanya itu roh atau ruh. Dari bahasa Arabnya kan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada angin nih, itu kapal nggak jalan. Bayangkan hidupmu seperti kapal layar. Kalau saya tidak ada angin, tidak ada Roh Kudus, saya nggak jalan sama sekali. Kita mesti tiba pada poin tersebut, jangan kayak kapal layar yang saya tunjukkan tadi itu. Diam-diam tuh ada mesin kecilnya, saudara-saudara sekalian. Ada mesinnya, ada satu mesin. Untuk apa dikasih mesin kecil? Siapa tahu hari itu angin tidak bertiup, kapal tetap bisa jalan gitu loh. Maksud saya, manusia selalu punya plan B. Nah, sama Roh Kudus, saudara sekalian, nggak ada plan B. Nggak ada plan B sama sekali, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ketergantungan kita itu full sepenuh-penuhnya. Saya nggak punya plan B ketika saya memutuskan untuk full time. Nggak ada sama sekali kepikiran. Bagi saya jalan cuma satu, that's it. Saya nggak ada di belakang. Tapi karena saya kepepet, suatu hari saya cari plan B. Saya cari plan B loh. Saya pergi interview untuk kerja. Setelah saya pergi interview, saya diterima. Langsung diterima kerja. Nah, saya senang bukan main. Ya, karena saya sekarang sudah kerja nih. Ternyata saya selama ini salah nih. 5 bulan ini saya keliru nih. Ternyata saya nggak dipanggil Tuhan rupanya. Oke, saya pulang ke rumah, saya taruh sepatu saya, telepon saya bunyi. Itu kejadian tahun 1996. Masih telepon rumah tuh ya. Bunyi telepon, saya angkat. Rupanya teman saya tuh, namanya Pak Samiton Pangelah. Ya, penatuannya Abalaf. Pak Samiton telepon saya terus bilang, Sugeno, lagi ngapain? Oh, Sam, saya bilang, Kasam, saya apa namanya baru pulang interview kerja. Oh ya, kamu mau kerja sekarang? Iya, saya bilang. Oh gitu ya. Gaji berapa? Gaji sekian, saya bilang. 3 bulan lagi naik lagi gaji saya. Setahun saya 2 kali ke Italia, karena ini perusahaan Eropa. Setahun 2 kali ke Italia, gaji sekian. Oke banget. Dia ngomong satu kata, satu kalimat, yang belakangan dia bantah. Dia bilang dia nggak ngomong. Tapi dia ngomong. Dia bilang begini,
Eh, Murah sekali kamu jual panggilan Tuhan. Murah sekali kamu jual panggilan Tuhan. Saya bilang, saya tidak pernah jual panggilan Tuhan. Terus dia tanya gini, saya mau nanya, kalau udah kerja, kamu bisa pelayanan nggak? Saya bilang, aduh ini perusahaan Eropa, ini ada kuota Eropa yang mesti dipenuhi tiap bulan Desember. Jadi saya minggu mesti masuk kerja mungkin. Dia bilang, benar kan? Saya bilang, kamu jual panggilan Tuhan. Saya nggak jadi kerja, saudara sekalian. Ya, plan B saya ditutup sama Tuhan. Nggak ada plan B, saudara sekalian. Saya nggak punya cara lain. Saya hanya bisa mengatakan, Tuhan, ya udahlah. Kalau gitu mau apa lagi? Saya punya mesin yang saya siapin itu ternyata mogok. Mesinnya nggak bisa dipakai, saudara sekalian. Terpaksa saya mesti andalin angin ini nih. Jadi saudara-saudara sekalian, itu manusia. Itu tuh kadang-kadang kalau kepepet, keluarin plan B kita, plan C, plan D, plan E. Tapi saya ingin mengatakan, saudara sekalian, begini, oke? Fokus pada dia saja, andalkan kuasanya, yaitu poin kita yang ketiga. Bahwa seseorang dari penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, harus tiba pada satu poin di mana dia bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Saudara perhatikan bedanya antara Lukas pasal 4 ayat 1 dengan ayat 14. Di pasal 1, Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, tapi di ayat 14, Yesus itu dalam kuasa Roh. Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi saudara sekalian, dalam kuasa Roh, itu yang beda. Tidak hanya sekedar penuh Roh Kudus, tapi seluruh kuasa itu manifestasinya sudah muncul dalam dirinya, saudara sekalian. Di sini seseorang dalam penguasaan Roh Kudus sepenuh-penuhnya. Ya, saya kasih contoh ya, bagaimana perkataan Alkitab tentang Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat 34, saudara perhatikan ya. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Nah, kira-kira kayak gitulah. Seseorang itu dikuasai oleh Roh Tuhan, pola pikirnya itu semua dikuasai oleh Tuhan, dan ketika orang demikian lakukan sesuatu, ditiupnya lah sangkakala, maka orang-orang ikut dia. Ada sesuatu yang menarik orang. Nah, di sini saudara perhatikan bahwa dulu-dulu tiup sangkakala sampai mulutnya itu sampai tembem, nggak ada gunanya sama sekali. Tapi karena kuasa yang bekerja, maka orang akan mau datang, saudara sekalian. Gerak-geriknya dalam kendali Roh Kudus. Nah, pertanyaan, bisa tidak orang hidup tanpa andalkan kuasa Roh Kudus? Bisa saja, ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa akhirnya levelnya biasa-biasa saja. Nggak ada suatu kuasa supranatural bekerja dalam diri orang tersebut. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yaitu tentang satu hamba Tuhan ini ya. Yang berikut, Smith Wigglesworth. Wigglesworth, saudara-saudara sekalian. Sebut namanya itu aja susah. Kenapa? Saya ingat waktu saya pertama kali menerjemahkan, saya ini menerjemahkan gara-gara dijorokin sama pendeta saya, ya, dipaksa saya itu tanpa ada pengalaman. Jadi saya disuruh naik, pada nggak pernah naik mimbar. Pertama naik mimbar itu gara-gara menerjemahkan. Pendetanya namanya Rob Dunk. Nah, jadi ini Pak Pendeta ini kasih contoh. Saya kasih contoh. Smith Wigglesworth. Saya bilang, sorry, dia bilang Smith Wigglesworth. Come again? Saya nggak bisa sebut Wigglesworth. Susah benar namanya itu. Nah, Smith Wigglesworth ini saudara perlu tahu kan ini kan luar biasa sekali orang ini. Sehingga satu situs non-Kristen namanya Atlas Obscura itu ada satu artikel yang menarik sekali. Di slide berikut. The unverifiable legend of the early 20th century preacher who raised 14 people from the dead. Jadi ya dia memang unverifiable karena sudah meninggal semua orangnya kan. Jadi nggak bisa di-verify lagi, nggak bisa dicoba dibuktikan lagi. Tapi ini bicara situs non-Kristen memperkenalkan orang ini yang bangkitkan 14 orang dari kematian. Bayangkan kuasa yang bekerja dalam diri orang tersebut. Sehingga di dunia penerbitan buku ini muncul nih satu segmen tertentu nih. Buku-buku ada ratusan tentang Smith Wigglesworth. Di slide berikut.
Saudara sekalian, bukunya itu ada banyak sekali, eh, dan yang ngarang itu dia cuma ngarang 3 buku. Sisanya itu orang lain yang ngarang, ya, tentang dia. Ya. Nah, jadi saya cerita saudara ya tentang hidupnya ya. Smith Wigglesworth itu lahir itu miskinnya bukan main. Papanya itu tukang gali parit. Jadi dia umur 6 tahun sudah bantu papa gali parit. Bayangkan anak kecil tersebut, tukang gali parit, saudara-saudara sekalian. Lahir dari keluarga miskin, lalu kemudian alami baptisan Roh Kudus tahun 1907, masa-masa Pentakosta awal tersebut. Nah, hati berkobar-kobar pengen pelayanan. Dia melayani dengan kasih makan orang miskin. Lalu bikinlah kebaktian. Kebaktian yang khotbah siapa? Yang khotbah istrinya. Kenapa yang khotbah istrinya bukan dia? Saya kasih tahu alasannya nanti ya. Oke. Jadi dia yang khotbah, istrinya yang khotbah. Nah, dia bagian doa nih. Cuman orang ini, saudara sekalian, ketika berdoa, terjadi sesuatu. Orang sembuh. Nah, dengan demikianlah KKR dan akhirnya Smith Wigglesworth itu keliling dunia untuk KKR kesembuhan. Nah, dia punya satu teologi yang unik ya, saudara sekalian ya, yang mungkin kita kurang setuju. Begini, dia percaya bahwa orang sakit itu karena roh jahat. Dan roh jahatnya berdiam di bagian tubuh yang sakit. Nah, bagian yang sakit itulah yang dia doakan. Tapi cara mendoakannya agak unik. Dia pukul orang tersebut di bagian yang sakit. Jadi umpama contoh ya, kamu sakit apa? Sakit perut, dia tinju perut orang tersebut. Ya, kalau sakitnya umpamanya di pipinya, dia gaplok, dia tampar orang tersebut. Ya, kalau di kaki dia tendang. Ya, demikianlah dia caranya kayak gitu. Dia KKR, oke, habis khotbah, dia buka jasnya, dia gulung dengan baju, dia bilang, mari kita mulai yang pertama, naik ke depan. Oke, sakit apa? Kanker. Kanker mana? Kanker perut. Dalam nama Yesus, dur, ditinju perutnya. Ya. Orang kedua naik, sakit apa? Saya sakit telinga. Pak, digaplok, ditampar. Oke, orang berikut, sakitnya di mana? Enggak, saya enggak sakit sama sekali. Takut digaplok. Nah, jadi demikianlah caranya aneh. Kita mungkin nggak setuju, tapi saya mau kasih tahu. Kesembuhan-kesembuhan Smith Wigglesworth itu terdokumentasi dengan baik. Ya, ada catatannya, sakitnya apa dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kita mungkin nggak sepakat dengan teologianya, tapi ini orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mujizat-mujizatnya itu bertahan lama loh, saudara sekalian. Nah, saya kasih tahu saudara apa rahasianya ya. Rahasianya ada 2, oke? Rahasianya ada 2. Nomor 1, ini orang pendoa. Tapi dia bilang begini, di slide berikutnya, saya tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi saya juga tidak pernah membiarkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Jadi dia bilang, saya doa sih nggak lama-lama, tapi sering. Suatu hari dia makan kan sama teman-teman yang lain, suruh doa makan satu orang temannya. Temannya berdoa makan keliling dunia. Mendoakan fakir miskin, janda-janda di Afrika, di India, di Asia, di Tiongkok, di mana dia keliling dunia. Dan akhirnya pendeta Smith ini teriak keras-keras, Tuhan Yesus, tolong hentikan orang ini. Doa makan aja, oke? Nggak usah dijadikan doa pergumulan. Nah, jadi dia bilang, saya nggak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tapi saya juga nggak pernah biarkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Ini orang pendoa. Nomor dua adalah imannya. Karena dia berkata begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemustahilan hanya ada dalam diri kita ketika kita mengukur Tuhan dengan memakai ketidakpercayaan kita. Dia bilang tidak ada yang mustahil. Maka terjadilah mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi saya tadi katakan, saudara sekalian, ini orang contoh bagaimana Roh Kudus pakai seseorang, dan bukan dia yang hebat, tapi Roh Kudus. Kenapa? Karena anak perempuannya sakit tuli, dia doain sampai dia meninggal, nggak sembuh-sembuh. Yang kedua, dia sendiri bolak-balik kena sakit batu ginjal, didoain-doain juga sembuh, muncul lagi, batunya keluar, muncul lagi, bolak-balik. Oke.
Nah, ini orang luar biasa. Kenapa? Karena dua hal. Nomor satu, Smith Wigglesworth itu buta huruf. Makanya di awal istrinya yang khotbah. Karena dia nggak bisa baca Alkitab. Dia bertobat nggak bisa baca Alkitab. Nggak tahu ABC. Tapi dia karang buku, Pak. Iya, belakangan dia belajar ABC, istrinya ngajarin bagaimana cara membaca. Jadi ini orang buta huruf, saudara sekalian. Yang kedua, dia itu seorang tukang ledeng, plumber. Jadi ini tukang ledeng dari Yorkshire, buta huruf, tapi dipakai Tuhan sedemikian dahsyatnya. Dia dipakai Tuhan sebelum dia mulai bisa baca ABC loh, saudara sekalian. Ya. Jadi saudara-saudara, saya berharap saudara memahami betapa luar biasanya kuasa ini. Dan itu tersedia buat siapa saja, termasuk orang buta huruf, saudara-saudara sekalian. Jadi kuasa ini masih ada dan tersedia buat kita semua, saudara-saudara sekalian. Ini yang harus kita pakai dan manfaatkan, kuasa roh ini. Ya, sebab saudara-saudara sekalian, kita ada dua cara hidup nih. Satu, saya tunjukkan slide berikut ya. Ini dua macam burung nih ya. Oke. Cara terbang angsa itu beda, saudara sekalian, dengan cara terbang Raja Wali. Ya, saya coba tunjukkan ya. Oke, sebentar. Saya tadi lupa sharing dengan Pak Yongki nih. Oke, ya. Saya akan sharing screen ya. Oke. Nah, ini dia. Coba saudara lihat cara terbangnya beda nggak? Ini angsa, angsa terbang ya. Hitting turbulence on a flight at 30,000 feet can cause quite the bumpy ride. But birds who soar high in the sky not only handle bumpy air, they seek it out for a free energy saving lift. But how and why do they do that? Inside Science. Ever watch a bird glide through the air effortlessly, rising higher and higher without ever flapping their wings? They do it by using a technique called thermal soaring. Birds can find hot, rising pockets of air and use the currents to stay aloft and fly higher. Saudara perhatikan ya, kalau saya tanya, saudara bisa lihat nggak beda terbangnya angsa sama Raja Wali? Jelas sekali beda. Angsa itu kalau terbang tuh mesti ngepak terus nggak berhenti loh. Kalau berhenti, langsung jatuh dia, turun dia. Raja Wali beda, nggak perlu ngepak sayap. Penyebabnya karena dia bisa menemukan termal udara panas yang naik ke atas itu, dan dia tinggal numpang aja di situ. Jadi dia nggak usah kepakin sayap capek-capek. Dia akan naik, ikut udara panas itu, sampai di ketinggian tertentu, dia tinggal meluncur saja ke termal berikut. Jadi dengan demikian dia nggak usah capek, dan bertahan bisa lama sekali di udara, saudara saya, di atas sana terbang. Jadi gimana caranya saudara dan saya itu hidup itu nggak capek? Kunci cuma satu. Ya. Karena angin tadi itu, tolong diingat udara itu dalam bahasa Ibrani itu ruah, kembali ke roh itu tersebut. Jadi orang bisa hidup dengan kekuatan daging atau dengan kekuatan roh. Dan saya mengajak saudara pada hari ini untuk kita benar-benar tenggelamkan diri kita di dalam kuasa roh tersebut. Dunia akan menjadi semakin ruwet. Hidup akan tambah susah, saudara sekalian. Perang nggak akan berhenti kelihatannya di Ukraina, di Gaza. Kita berharap perang tidak akan tambah lagi di daerah Asia Timur, saudara sekalian. Kalau itu terjadi, that's it. Ya.
Nah, kita saudara sekalian tentu menyadari apa kata kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu isinya apa sih? Wahyu itu isinya itu adalah rangkaian bencana saudara-saudara sekalian. Yang kita mulai lihat bencana lingkungan, perubahan cuaca, perang, gempa bumi, semua yang dikatakan di kitab Wahyu itu sekarang terlihat di mana-mana. Tapi kita umat Tuhan, saudara sekalian, maka kita mesti hidup dalam dimensi yang berbeda. Dimensi supranatural, di mana kuasa roh menjadi andalan kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, itu yang akan memberi kepada kita kemenangan demi kemenangan. Saudara dan saya eh, harus bersungguh-sungguh di akhir zaman ini, pada saat ini, untuk kita benar-benar utamakan yang namanya hidup dalam roh, saudara sekalian. Hidup dalam kuasa roh membuat kita akan berkemenangan. Di tengah-tengah perubahan dunia begitu hebat, goncangan begitu besar, saudara sekalian, di situ kita akan tidak hanya bertahan, tapi akan menang, saudara sekalian, dan akan bertumbuh dan berkembang. Bagaimana caranya? Kuncinya. Ini slide saya yang terakhir, saudara sekalian. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Jadi maksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, yaitu Tuhan menjanjikan ini, bahwa barang siapa percaya kepadanya akan terima roh tersebut, ya, yang akan menjadi aliran air hidup dalam di kita. Jadi kita tidak akan pernah haus, dan ingat apa kata Yesaya, mereka yang menantikan Tuhan akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan katanya lagi, kita akan berlari, tidak akan menjadi lesu, berjalan tidak akan menjadi lelah. Kekuatan baru diberikan kepada kita, saudara sekalian, yang mengandalkan kekuatan roh. Tapi syaratnya itu begini, kita ini mesti haus, saudara-saudara sekalian. Haus itu artinya apa? Haus itu artinya saya benar-benar menginginkan dan saya mencari dengan sungguh-sungguh. Itu kuncinya ada di situ. Jadi haus itu bukan gini loh, dapat syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa. Nggak begitu. Haus adalah I really need it, I cannot live without it. Saya harus dapat, saya akan cari dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak dapat, saya nggak bisa. Saya harus dapat. Nah, di sini ketika seseorang punya sikap seperti itu, maka dia akan menerima. Karena kata Smith Wigglesworth, kenapa dunia sekarang tidak lihat banyak mujizat? Karena kita, katanya di gereja, tidak cukup haus. We are not thirsty enough. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian di New York dan di kota lain, saya ingin mengajak kita semua masuk dalam dimensi roh dengan jalan pertama-tama, yuk kita haus akan kuasa. Minta Tuhan berikan kepada kita roh kudusnya, memimpin kita, menuntun kita, bahkan menguasai hidup kita, saudara sekalian. Kalau itu kita lakukan ini, maka hidup kita akan masuk dalam dimensi yang berbeda. Mujizat akan terjadi, saudara-saudara sekalian. Kuasa Allah menyertai kita, maka kita akan dikatakan seperti Tuhan Yesus, melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar daripada yang dia lakukan. Karena rohnya menyertai kita, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, pada malam ini di New York Tuhan, di Amerika sana, dan pagi di sini di Indonesia. Hamba-Mu ini menaikkan syukur untuk orang-orang yang rajin mencari Tuhan sungguh-sungguh, orang-orang yang di tengah kecapean sekalipun tetap datang ya Tuhan. Ini menunjukkan kehausan mereka akan Tuhan. Mereka menunjukkan dengan sikap mereka bahwa mereka itu perlu Tuhan. Jadi hamba berdoa pada malam ini Tuhan, kuasa yang ajaib itu boleh turunlah berlaku atas saudara-saudariku yang malam ini ikut ibadah ini Tuhan. Kuasa yang ajaib dinyatakan, kuasa yang luar biasa, supranatural bekerja dalam hidup mereka sehingga Tuhan, apapun yang mereka lakukan, di situ ada kuasa Tuhan menyertai ya Tuhan. Bahwa pintu mujizat terbuka dalam hidup mereka, mereka alami keajaiban-Mu, mengalami kepenuhan kuasa-Mu, dan hidup dalam kemenangan di tengah-tengah tekanan dunia ini. Kiranya setiap anak-anak Tuhan boleh alami hidup dalam roh yang sesungguhnya Tuhan, di mana kemenangan demi kemenangan
menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberi kami kekuatan untuk naik terbang tinggi dengan kekuatan yang baru. Dan kami akan berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena Tuhan yang memberi kami kekuatan ini. Terima kasih Hamba bersyukur. Serahkan ini semua setiap orang yang mengikut doa pada malam ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja supaya kuasa itu nyata. Dalam nama Yesus. Amin.